Jadi gini ya, selama ayah menjadi pengacara yang sebagai advokat senior loh, ketika ayah bersidang atau beracara, ada nggak kasus ya, yang kasus ini yang menurut ayah itu ayah menangkan, yang dimenangkan oleh pengadilan, namun mempunyai rasa kepuasan atau kebanggaan tersendiri ya? Siapa? Wadah. Kasus apa dia? Boleh diceritain ya? Nama perusahaannya saya lupa. Waktu itu peristiwa pelumas minyak palsu. Waktu itu polisinya goblok. Bangga. Bangga. Ada lagi saya membela perkara bom. Bom apa nih? Ya? Ya ini lah orang-orang gamil. Oh, ayah membela kami ya? Kalau nggak, waktu itu saya ucapkan, kalau nggak sanggup, ya izinkan saya kasih saya uang, biar saya sewa Presiden Filipina kan. Oh iya. Dia bilang. Duterte ya? Oke. Kenapa ya udah ngomong kayak gitu? Apa karena udah presiden kita udah nggak mampu lagi? Nah, saya Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara demokrasi. Untuk itu kita kembali lagi di channel YouTube. Channel YouTube terhits Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara menuju Indonesia Raya. Oke, channel YouTube Celoteh Pemuda. Kali ini kami bersama ayahanda kami yang juga merupakan Guru. yang telah melahirkan banyak generasi-generasi muda yang sukses di bidangnya masing-masing. Ya, beliau ini merupakan seorang advokat senior dan juga merupakan sesepuh di Sumatera Utara, sesepuh salah satu ormas terbesar, ormas Islam terbesar. Yang juga beliau ini salah satu pendiri organisasi kemahasiswaan di Sumatera Utara. Yang hari ini masih ada juga yang eksis ya. Ya, beliau merupakan ayahanda Kamaludin Lubis. Ya. Jadi ya, kita ingin berceloteh, berbincang dengan anak ayah ini kan. Ya, ayah ini kan merupakan sesepuh, juga merupakan salah satu orang politik. Tapi kenapa ayah lebih memilih jalan sebagai advokat atau pengacara? Kenapa nggak memilih jalan sebagai contohnya ustadz kan gitu, yang berceramah, berdakwah? Kenapa mesti ke dunia advokat, dunia pengacara? Gimana ceritanya? ya pada mulanya dahulu, pertama kali saya mau masuk polisi. Masuk polisi ya? Ini nggak ada yang tahu dia, sih kan tahu dia. Baru kali ini kaya di sini. Kenapa tuh? Mau masuk polisi karena ayah saya polisi. Berarti harus melanjutkan generasi ya? Tapi akhirnya nggak dibolehkan karena saya anak tertua. Gitu ya. Bukannya anak tertua itu harus seperti ayahnya. Ya. Ya, nggak tahu lah, pandangan orang tua kan lain. Kan? Iya. Iya. Makanya kalau kalian lihat ada musola di kantor polisi Pancur Batu, Ya. Al Kamil, itu nama ayah saya. Karena ayah saya pernah bertugas di sana. Di Pancur Batu. Nah, Iya. Jadi dulunya ayah pengen jadi polisi dulunya ya. iya. Cuman nggak jadi. Nggak dikasih. Oh, nggak dikasih. Nah, Belok kan, ke akhirnya ya. pengacara ya? Akhirnya saya pikir ya, orang polisi juga orang hukum kan. Saya jadi pengacara lah gitu. Sama-sama penegak hukum ya. Nah, saya sama penegak hukum. Iya. Dan saya bangga jadi anak polisi. Supaya kalian tahu. Kenapa gitu ya? Hah? Kok bangga? Iya. Alasannya. Kalian perlu apa-apa pasti pakai polisi kan? Betul ya. Gitu. Betul ya. Betul. Hah? Iya. Pasti kalian panggil polisi. Iya. Kalian perlu. Itu. Tapi apapun itu kan ya, maksudnya ya, sebagai anak juga harus membanggakan Profesi dari orang tuanya. Iya. Mau itu polisi, mau itu TNI. Kan gitu kan ya? Iya, itu.
Tak. Oke. Ayah ini bang sebetulnya kan bang kan pengacara kondang bang ya kan Iya. ayah nih lebih kondang daripada Hotman Paris sebenarnya Iya. Jadi pada masa mudanya, kan, ayah ini juga lebih nyentrik daripada daripada Om Paris. bukan ayah kayak gini ayah Kayak ayah gitu. ayah megang Ah. bukan gitu ya Ya. Wah, Ayah itu ketika masuk ke dalam hukum, fakultas hukum, ayah pernah nggak termotivasi oleh sosok pengacara yang lainnya dulu pada saat ayah masih masuk fakultas hukum masih mahasiswa gitu? Masih mahasiswa. Ada nggak pengacara yang memotivasi ayah sehingga aku harus seperti gitu gitu? oh iya, kebetulan dulu Iya. dosen-dosen hukum itu pengacara. dulu ya Iya. Zaman saya Iya. itu pengacara, Profesor Yap Tabhid, Profesor Davia, padahal semua pengacara pengacara. Jadi bangga kali saya melihat dosen saya pengacara. Bangga saya. Bahkan kadang-kadang saya, ya kita waktu masih mahasiswa, wah ini sidang pengacara kita pidana ya. Sengaja nggak saya datang ingin melihat. Karena yang bisa dialog kita dengar kan pidana kan, iya bukan perdata. Ya kan. Agama. Yap Tabhid. Pedanya dosen pidana semuanya pengacara pada saat itu ya pengacara pedanya. Itu. kalau sekarang nggak ya Ya, maaf lah. Kalau sekarang dosen kayak PNS. Sekarang dosen negeri nggak boleh jadi pengacara. Dilarang oleh pemerintah. Karena hukum itu kan berpolitik. hukum itu Hukum berpolitik berpolitik ya, Iyalah. Berpolitik kan. gitu ya. Hmm. Kenapa bisa hukum berpolitik ya? Ya. Begini. Untuk melihat suatu Salah. keadaan pemerintahan suatu negara, lihatlah hukumnya yang sedang berlaku. Dan hari ini hukum kita ya, menurut ayah? Ya, nggak pernahnya hukum itu bisa memenuhi Apa? keinginan orang. Nah, Nggak pernah, cuman mendekati. ya, ya. Iya, Menetipkannya ya. sama dengan ini. Kau jadi pengacara. Wah, ini putusannya adil, kau bilang. Karena kau menang. Tapi coba kau Yang nggak kalah. menang. Ya. Coba Nggak kau adil. kalah. nggak adil gitu ya Adil. Adil ya kan? Jadi semuanya itu semuanya mendekati. Iya. Keadilan Iya. berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya. ya kalau Hmm. hukum itu berpolitik kalau di politik kan ada tuh ya yang namanya lobby-lobby gitu ya berarti di hukum juga ada tuh ya Ini, jangan artikan lobby politik sama lobby hukum. Saya tahu maksud Anda. Iya. Iya. Anda pikir kalau untuk supaya putus perkara itu di lobby dulu. Ah, Maaf saja. Iya. iya. Jangan Anda nggak bisa membedakan mana calo, mana pengacara. Oh, iya. gitu, Iya, ya. iya, iya, iya. Iya, Iya, betul tuh ya. Pak, itu betul ya. Nah, itu. Ayo. Berarti kepala-kepala itu calo sebetulnya. Saya namanya. Contoh kan Namanya. Joko Chandra Iya. ya kan ada itu betul begitu kan. Iya, bedanya gitulah. Harus bisa Anda bedakan lah, mana calo, mana pengacara, titik. Iya. Iya, iya, betul betul. Iya, betul ya. Tuh. Jadi gini ya, Hmm. selama ayah menjadi pengacara Hmm. yang seperti advokat senior lah, ketika ayah bersidang atau beracara, ada nggak kasus ya, yang kasus ini yang menurut ayah itu ayah menangkan, yang dimenangkan oleh pengadilan, namun mempunyai rasa kepuasan atau kebanggaan tersendiri. Sendiri. Ada nggak putusan pengadilan ketika ayah beracara itu selama menjadi advokat? Ada nggak satu kasus ya? Wadah. Kasus apa tuh ya? Boleh diceritain ya? Nama perusahaannya saya lupa. Waktu itu peristiwa pelumas minyak palsu. Minyak palsu. Tahun berapa lupa saya. Kita ya sebelum tahun 80. Iya. Tahun 80 ya. Waktu itu pertama kali meledak masalah minyak palsu. Dipalsukan orang punya Pertamina. Makanya kita harus menguasai hukum acara. Bukan hanya bicara soal bukti-bukti aja. Anda kuasai hukum acara, bedanya 80% Anda menang. Tuh bagi advokat-advokat
mahasiswa hukum. mahasiswa hukum atau advokat yang lagi mau merintis nih. Ya, iya, jangan pandang enteng sama hukum acara. Pokoknya kuasai aturan main, kuasai hukum acara, Hmm. ya kan? Maka 80% kemenangan ada di pihak Iya, kalian. betul. Terus ya, Nah, jadi ya, Jadi- kasusnya itu minyak pelumas. Minyak pelunas, Hah? ya. Bebas saya bikin, Bebas ya. tanpa apa-apa. Ya. Apa-apa ya. Kebanggaannya ya? Hah? Kebanggaan dari kasus itu ya? Ya. Ketika menang. Ya, kita puas kan. Macam mana menegakkan suatu keadilan kalau dimulai dengan tidak adil? Atau tidak didasari dengan sesuatu yang benar. Contoh, waktu itu polisinya goblok. Keburu menyita minyak pelumas di kebun. Klien saya tidak diikutkan. Minyak pelumas yang diambil itu diperiksa ke Mabes, palsu. Bukan tidak. Hmm. Tapi siapa punya itu? Minyak itu siapa punya? Yang dikatakan palsu. Orang orang nggak ada, klien saya nggak ikut. nggak ikut. Iya, iya. Nah, itu salah satu hukum acara kan dilanggar. Iya, iya. Iya. Oh, gitu ya. Iya. Macam mana kita mau menegakkan suatu keadilan kalau dimulai dengan Nggak yang adil. salah? Yang salah. Yang salah ya. Tidak ada kebenarannya ya. Itu ya saya bangga saya itu. Banyak pendeknya. Oh, bangga ya. Bangga. Bangga. Ada lagi saya membela perkara bom. Apa Di nih? mana ya? Ya ini loh orang-orang GAM itu. Oh. Ayah membela GAM ya gitu. Iya, kan banyak. Loh, kenapa? Itu kan tadi Berentangan. pemberontakan terhadap negara ya? Siapa bilang? Itu. Iya. Hah? Negara Makanya yang di- bilang. Negara Negara yang bilang ya. Ada operasi militer di situ ya? Baik. Ya. Apakah dia? Ayah menjadi pengacara GAM. Iya. Orang GAM Hah? yang saya bela. Putus pengadilannya? Putus pengadilannya, ya. Ya. Biasanya kan kalau dulu kan hukumannya seumur hidup ya. Hah? 10 tahun. 10 tahun ya. Ada. Tahu dapat pengampunan, keluar. Oh, itu Panglima GAM ya atau siapanya? Waktu itu yang saya bela yang itu anggotanya. Kalau Panglima GAM-nya si Daud, satu lagi siapa lupa ya. Akhir mana? Lupa lah saya. Hah? Nah, itu ya akhirnya itu dihukum, tahu-tahu dapat pengampunan. Iya, iya. Itu. Jadi saya sebagai pengacara waktu itu pengacara GAM, Hah? saya tahu sebenarnya GAM itu apa. GAM itu sendiri antara dia sendiri pun curiga mencurigai. Berarti seperti organisasi biasa Iya. itu. Intip mengintip. Intip mengintip. Iya. Dia lebih takut sama sesama GAM daripada sama militer. Oh, gitu. Nah, contohnya waktu itu waktu Ishak Daud saya bawa pulang dari penjara yang dingin itu di Tapanuli. Dia dapat pengampunan. Dia lebih takut ada tentara. Pedagang. Ada GAM. Oh, gitu ya. Mungkin apa kan? Untuk perebutan kekuasaan kan? Iya, itulah dia. Oh, gitu ya. Hmm. Berarti memang perebutan kekuasaan itu lebih takut memang sama diri orang dalam sendiri Orang ya. Iya. Keliling. Internal sendiri kan gitu Iya, daripada betul. eksternal. Hmm. Kan Betul. gitu kan. Coba lagi. Oh, iya iya betul 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 ya. Ya kan ada yang menarik dari sosok ayah nih kan ya. Apa itu? Ya kalau ayah terkenal kayak tadi, ayahnya ayah mendirikan masjid di Polsek Pancur Batu, ya kan? Kalau kita baca di media-media online ya, ayah pernah mewakafkan kalau nggak salah ya, mewakafkan untuk pendirian masjid tapi di kalangan non muslim ya. Itu? Yang Tionghoa itu ya, yang ini ya. Oh, ini kalau non muslim yang jual binjai, Nah, itu ya, itu apa alasan ayah kenapa punya ketertarikan sendiri untuk mendirikan masjid di kalangan non muslim? contoh inilah Iya, yang Masjid Al Kamal ini. iya, ya. Ya, ya agama Sibulangit. Sibulangit.
Kiri kanan Kristen semua. Betul. Sebelah pagar masjid waktu itu kandang babi. Kenapa? Masa kau suruh aku bangun masjid di Mekah? Ya, nggak gitu juga Iya. konsepnya ya. Iya, Kak. Saya gitu ya. Nggak gitu juga konsepnya. Ayah kan gitu. Oke, ayah hari ini sukses dalam dunia pengacara kan gitu kan, menguasai hukum acara. Tapi kalau misalnya ayah hari ini membangun masjid, kan, di kalangan non muslim, apa yang ayah kuasai? Sosialisasi kah? Atau cara berkomunikasi yang bagus? Bermasyarakat. Sosial. Nah, Nah, mau tahu ini kadang-kadang banyak marah kalau kita bicara diundang waktu ada acara Natal maunya Iya. atau tahun baru. nah. Saya pikir yang marah itu karena dia nggak sanggup, Atau nggak diundang ya? nggak sanggup. Ya saya di sini dulu bolak-balik Natal tadi panggil, tahun Saya baru datang. Pak Kamal boleh pidato? Boleh. Kenapa nggak boleh? Ya saya bicara, mari kita bicara sebagai orang yang beragama. Bukan saya bicara soal Islam, Kristen, Buddha. Bagaimana sih kita sebagai manusia yang beragama? Titik. Oh, berarti itu salah satu Loh. caranya ya. Iya. Makanya Kan bisa itu. mendirikan masjid di kalangan Dan non muslim. mula-mula nimbun tanahnya. Iya. Itu 3 meter. Pemuda Islam, pemuda Kristen, Ansor, ikut PMI, NU ikut. ya, ya. Nah, Oh, ikut menimbun masjid itu. 3 meter itu. Ayo. nggak ada protes dari Nggak ada. nggak ada ya. Kan tergantung kita kan. Iya, iya. Benar. Jadi jangan berdakwah itu mau anggar jago kan. Iyalah ya. Apalagi Yang berdakwah dalam memaki-maki kan ya. Yang Ah. penting niat ya. Jadi gitu. Apalagi? Hmm, Nah, kan wah, bicara baki-baki segala macam dia pula yang pegang kunci surga. sampai berseteru ya. Ah, Aduh. dia pikirnya dia pula agen surga. Agen juga calo ya. Calo surga. Sampai ke kuping saya, Iya. karena waktu itu saya ngomong di pinggir jalan gereja yang di sana. Ah. Besok-besoknya saya dengar dari salah satu teman, ada ustaz bilang, iya, udah masuk Kristen wajah Pak Haji itu. Sedih kita kan. Langsung menjas hal yang seperti itu ya. Contoh saya, ini tukang bunga ini, dulu Iya. buka BPK dia. Nyanyi-nyanyi depan masjid. Wah, asapnya sampai ke masjid. Protes umat dari Aceh apa sama. Pak Kamal, kita bakar aja. Enggak. Saya selesaikan dengan baik. Dan akhirnya selesai. Selesai. Oh, Iya. Dia tutup. Ini ya kita bicarakan baik-baik. Berapa kerugian kau? Sekian nih. Berarti tidak ada yang nggak bisa diselesaikan selagi masih bermusyawarah kan ya. Iyalah, jangan agar jago. Menegang teguh prinsip Pancasila kan gitu kan. Iya. Juga keislaman dan keindonesiaan. Ada ekstrimnya lagi. Mau ya? saya bilang, Boleh lah ya. untung saya jadi orang NU. Ternyata nggak berdiri masjid itu. Oh, berarti ya berdiri masjid itu salah satunya karena faktor ayah itu Orang NU. orang NU, sesepuh NU di Sumatera Utara. Cara berpikir saya bukan karena NU. Oh, iya, gitu. Cara berpikir saya sebagai orang NU. Oh, cara berpikir sebagai orang NU. Seperti Gus Dur dong ya. Ya, Kurang lebih. kawan saya kok yuk. Oh, kawan saya. Iya. Oh, Oke. apa lagi? Ya, Hmm, jadi gini kan ya. apa lagi? Tadi ayah sudah memberikan Hmm. memberikan suatu nilai yang penting, poin yang penting selain dalam dunia pengacara juga dalam dunia kemasyarakatan dan sosial. Jadi di depan Masjid Al-Kamal itu ya. Itu ada GAN, gerakan anti Narkoba. Mbak. Ya. Itu ayah yang mendirikannya. Kan gitu kan ya.
faktor ayah mendirikan Gan itu apa? Sementara ayah ini udah sukses nih kan gitu kan. Hmm. Udah sukses lah kan gitu maksudnya. Hmm. Apa targetan ayah mendirikan gerakan anti narkotika itu apa ya? Faktor pemicunya gitu. Menyelamatkan generasi muda. Anak saya kena. Kenapa lu ya? Oh, anak ayah kena. Ya, kenapa lu ya? Oh. Kemudian ya, ayah langsung mempunyai Ya, inilah ya yang saya bilang tadi, kita bermasyarakat, berhubungan dengan orang dengan baik. Akhirnya saya bisa membeli tanah 5 hektar yang pemiliknya orang Kristen. Ayo. Iya. Saya bilang, saya nggak ada uang Pak, adanya itu. Pasti Bapak bikin ini untuk sosial. Inilah dia sejarahnya. Sibulagit Center ini. Dia bawa surat-surat. Ya. Aduh Pak, Bapak satukanlah surat-suratnya supaya laku dijual. Satukannya, udah. Ini Pak, udah Bapak jual lah, enggak. Bapak yang beli. Orang Kristen. akibat tadi ilmu masyarakat tadi ya. Iya. Iya. Kemudian Keuangan gereja lagi dia. Jadi, saking faktor emosionalnya, kedekatannya ya. jadi jangan mau jadi anggar jago hidup ini. Iya. Jadi ayah mendirikan gerakan anti narkotika kan ya, Kemudian Sibulagit Center kan, untuk rehab. Iya. untuk pusat rehabilitasi ya, pusat rehabilitasi. Jadi Di sini pusat rehabilitasi. Pasien ada yang Islam, ada yang Buddha, ada yang Kristen. Kenapa bro ya? iya. Nanti pendetanya datang Jadi minggu 2 kali. ayah Anda Kamaludin Lubis ini juga selaku sebagai pendiri pusat rehabilitasi dan juga ketua Dewan Penyantun GAN, gerakan anti narkoba. Ya. Jadi kan gini ya, maaf nih ya, kan ayah mendirikan GAN itu karena anak ayah kena, jadi sehingga ayah Gini, saya potong. ya. Anak saya suruh, ayah jangan hanya saya yang diselamatkan. Oh, Gitu. Berarti itu amanat dari anak ayah, Ya, pesan dari anak ayah. selamatkan juga kawan-kawan saya kan. Ngawal. Gitu. Makanya di situ ayah langsung bangun. Iya, Iya ya. ini kasih Allah rezeki. Aku pun nggak tahu coba ini bisa bagus. Dan di Oh, iya. pusat rehabilitasi ini ya, udah banyak yang sembuh ya. Banyak aja di kantor kita terkait. Ya, ini bukan baru setahun 2 tahun, udah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih berdiri. Iya. Iya, udah pasti banyak Banyak bahkan ada yang sudah S2. dua ya. Pejabat pernah masuk ini ya? Ada, angkatan sekarang angkatan laut pun ada. Angkatan laut. Angkatan laut ada, polisi ada. Berarti Tuhan Ah, banyak ya. Iya. Iya. Nah, banyak. ada ustadz ada. Tapi gini loh ya, Hmm. kita sering berpikir bahwasanya kenapa hanya kita melihat masalahnya gitu, tapi sumber masalahnya kita nggak pernah melihat gitu. Maksudnya kenapa hanya kita melihat orang pemakai narkoba, tapi kenapa narkobanya juga masih banyak yang beredar gitu ya? Itu gimana untuk ayah? Tanya diri sendirilah. Ayah sendiri ya. Jadi ya, kami juga pernah baca di media sosial ya, Hmm. media online kan ya. Di Dalam Milad kalau nggak salah, Milad GAN ya, ya kan? Nah, ayah pernah menyampaikan hari Yang di ini, mana dia? Yang di Emerald. hotel. iya, Emerald. nah, Kenapa? ayah menyampaikan bahwasannya hari ini narkoba tuh nggak bakal bisa punah dari Indonesia karena di backup oleh pemerintahan pada saat itu ayah bilang, termasuk polisi juga. Nah, kenapa ayah bisa mengeluarkan statement seperti itu? Ini deh, Gimana ya? yang namanya mafia, Iya ya. jalur apapun dimasukinya. Mau masuk di DPR, mau masuk di ini, dia berusaha mempengaruhi undang-undang itu. Ya, dia berusaha mempengaruhi undang-undang yang bakal dibuat. Dia berusaha mempengaruhi apa aja gini. Dia berusaha. Jadi, saya yang pertama kali membawa anak saya ke TV. Orang dulu enggak sembunyi-sembunyikan kalau ada salah. Disembunyi-sembunyikan, aturan 1 yang kena jadi 3. Enggak boleh. Buka dong. Bukan aib ini kok.
ini bencana nasional. Iya, iya. Siapa aja bisa kena. Dan musuh utama ya, ya. Iya, apalagi yang saya bilang kemarin itu yang saya ya maaf aja lah. Kenapa sekarang ya saya protes kalau nggak waktu itu saya ucapkan kalau nggak sanggup ya izinkan saya kasih saya uang biar saya sewa presiden Filipina kan. Oh iya iya iya. Saya bilang. Duterte ya, ya. Duterte. Kenapa ya udah ngomong kayak gitu? Apa karena udah presiden kita udah nggak mampu lagi? Nggak, saya nggak cerita presiden. Hah? Ya penegak hukum kita udah dipengaruhi. Sama mafia-mafia tadi ya? Jangan-jangan cerita mau dibebankan sama presiden. Enggak, presiden satu orang kok. Jadi aja mau tujuannya nyewa presiden Filipina ya? Tembak aja itu yang Mafia-mafia itu ya? mafia itu. Sekarang kalian pelihara di penjara coba. Tahu-tahu kedapatan dikendalikan oleh salah satu Napi. napi. Kan aneh. Aneh ya. Apakah api kau ini dalam cucuk Iya, iya. itu. Oh, Karena- jadi sudah menyusup dia ke dalam Iya, struktural. udah masuk. Padahal kan putusannya itu sudah jelas bang ya kan, hukuman mati, Mati. tapi nggak dieksekusi kan ya, Kasih makan terus. kasih makan terus. Hidup terus. Aduh. Berarti begitu sekarang kualitas hukum itu ya. Begitulah sekarang kualitas kelakuan kita. Gitu ya. Jangan bilang hukum. Kita ya. Kita. Oknum ya? Iya. Oke, makanya Ayah pengen menyewa presiden Filipina. Ya. Padahal pada saat itu dihadirin oleh Wakapolda Kenapa dan juga rupanya? BNN ya kan ya. Ya kenapa rupanya? Iya. Ya mungkin tersinggung mungkin ya. Ya bantalah. Betul-betul. Orang emang benar ya kan ya? Salah Ya kalau nggak tersinggung ya terlapuan. Ya kawan. Iya. Terlapuan lah. Iya iya iya. Aduh, luar biasa nih, luar biasa. Kenapa? Berarti memang sangat peduli gitu. Selain juga mementingkan keluarga, berarti juga Oh, iya dong. ayah kita ini juga memang betul-betul mementingkan kepentingan orang banyak. Berarti di luar sana pun kalau anaknya hari ini terjerumus gitu kan, Bang, jangan disembunyikan. Karena kalau Jangan. disembunyikan Karena gini, karena saya bilang disembunyikan. Satu jadi kena tiga. Karena ada kasusnya. Bukan saya sekadar ngomong. Betul. Wah, disembunyikan. Jangan tahu keluarga, jangan tahu jiran, jangan tahu. Ayo. betul tuh. Jadi harus terbuka nangani narkoba ini. Bencana nasional ya. Ini kan bencana nasional, bukan aib. Siapa sih orang yang mau kena? Iya. Ada ustaz kok kena anaknya. Angkatan Laut kena itu. Ada lah. Masih di sini ya? Asih. Polisi masih di sini. Panitera salah satu pengadilan di Ranto udah keluar. Ya. Masuk. Gitu ya. Nanti semua bisa. Waktu saya buat mula, apa dorong? Ini Pak Kamal ini kurang kerjaan. Ada juga orang yang mengatakan seperti itu ya. Ada sampai katanya apa yang mau dikerjain itu? Biar mati kenapa? Tahu-tahu kena anaknya sama apa? Dibawanya juga kemari ya. Minta tolong malu lah, minta tolong lah. Begitu Alah. malu, minta tolong. Ya. Ayo. Oh, apa enaknya? Bilang orang saya kurang kerja. Nggak takut menghadapi mafia kan? Alhamdulillah sampai sekarang mencoret mobil saya nggak ada. Ya. Coret mobil saya nggak ada. Jadi itu pahami dong betul. Berarti bencana nasional itu nggak hanya banjir, longsor, yang lain kan. Narkoba juga bencana nasional Iya. hari ini ya. Regenerasi yang dirusak Ya. kan. Calon pemimpin bangsa ke depan. Mau jadi apa negara ini kalau regenerasinya seperti itu ya kan? Mungkin masih Meksiko kan? Bisa saja bakal jadi. Enggak jadi ya? Ya. Bisa saja jadi kan. Enggak hukum ya. Terus-terusan begini ya. Tegasin itu ya. Ya, kalau saya pikir nggak ada anggota DPR tuh narkoba. Ada ya. Udahlah. Ada ya? Yang ayah tahu.
Udahlah. Oh, udah lah. Kan aku tanya itu. Oh iya, nah. Nanti aja ya di belakang layar. Iya, jadi Benar. kadang-kadang kita ini Jadi, cuman bahaya. Iya. Kadang-kadang kita terlalu banyak tahu. Nggak enak. Hmm. Kenapa? Nggak bisa kita tahan kan? Oh iya iya. Ya? Betul ya. benar. Nggak enak kadang-kadang. Kalau kita terlalu banyak tahu. Terlalu banyak tahu ya. Iya. Makanya ada ungkapan juga, ya kan? Hmm. Tidak semua yang kau tahu juga harus kau ungkapkan. Oh Kali ini. iyalah. Itu itu di kantor. Betul juga itu. Iya benar. Tidak ada ungkapan yang lain lagi ya. Tidak Iya. semua yang kau tahu harus Harus kau kau ungkapkan. Betul, nggak jadi nanti. Nggak jadi kawin. Kita dari sebelah ya. Aduh. Oke ya. Apa lagi? Hah? Ya, sebagai sosok advokat kondangan, advokat senior, juga sebagai orang yang bermasyarakatnya tinggi, sesepuh, ayah ini juga Dewan Penyantun Narkoba. Jadi ya kasih motivasi ya untuk yang menonton channel ini ya, ya kan, kepada cis kami yang lagi menonton channel ini ya. Masyarakat juga, masyarakat Selatan Pemuda. Selatan Pemuda yang ada di Sumatera Utara dan di Indonesia Raya. Nah, Motivasinya ya kira-kira ya untuk mereka ya, yang contohnya yang advokat yang baru merintis, kan gitu kan ya. Kemudian juga yang pengedar narkoba ataupun apalah yang hari ini juga belum ketangkap, ya kan, yang masih bebas Mafia keluar, juga ya. mafia. Suruh bertobat gitu. ya kan ya. Kasihlah kata-katanya ya, agar bagaimana caranya ya bangsa kita bisa besar lah ya, maju gitu. Ya, nggak jadi berkembang lagi lah ya. ya pertama saya ingin ungkapkan sama ulama. Lama ya. Hubungannya dengan ulama ya? Hmm? Hubungannya dengan ulama? Gini, orang banyak cerita, ayo ikuti jejak Nabi. Iya. Udah. Tapi dia kalau ngomong, kalau berdakwah, bukan jejak Nabi yang diikutinya. Nabi itu tidak pernah kasar. Oh, ini ulama yang baru-baru ini viral tuh ya? Baru pulang itu? Bedanya semua lah. Oh, bukan yang baru pulang itu kan ya? Kan nggak ada urusan sama dia tuh. Terus ya? Saya pun nggak tahu. Tiba-tiba orang bilang dia ulama. Oh, Habib lagi. Nggak tahu lah. Satu, imam besar katanya? dibilang pula lagi cucu Nabi. Nah, Oh, Nabi saja anak laki-lakinya meninggal semua. Cuma satunya anaknya yang kawin kan. ini masih katanya masih darah keturunan Nabi ya? Katanya. Kau juga keturunan Nabi kok. Adam. Nabi Ibrahim. Iya. Kalau mau cerita keturunan Nabi, Iya. siapa bilang? Saya nggak keturunan Nabi, kau juga keturunan Nabi. Benar-benar. Satu. Ya. Dan kalau ya saya lupa, tapi pernah seorang nabi, Nabi Musa mau memarahi, mau mengingatkan Firaun. Turun hadis, turun riwayat. Jangan baik-baik aja ngomongnya. Bukan disuruh Tuhan aja baki itu hajat, enggak. Baik-baik aja ngomongnya sama Firaun. Jadi jangan Anda tunjukkan bahwa Anda gagah dengan kekasaran, enggak. Bicara. Bisa jadi juga ya yang kayak gitu ya, mantan preman ya mungkin. Mantan preman mungkin ya, yang ngomongnya kasar sambil ingin memaki-maki segala macam. Gini aja. Cuma ditutupi kan dengan keagamaan. Ya, pendeknya itu aja lah. Jangan bicara kasar sama orang. Ya, iya. Oh, kau mantan preman, lebih baik lah mantan preman daripada mantan ustadz. Iya. Mantan ustaz jadi preman ya kan ya. Mantan preman jadi ustaz ya. Kan itu. Betul. Ya, itu aja. Nah, udah itu. Ya, udah lama nih. Jangan malu. Belajarlah apa itu narkoba. Jangan pula disodorkan orang. Pak Ustadz, ini sedang maulid, sedang undangan sedang mari. Pakai ini, vitamin. Supaya tahan.
banyak kan ustaz kena Iya. gitu. Loh, Tak tahu vitaminnya itu mengandung zat-zat udah yang kasih. berbahaya. Nah, kayaknya ketagihan, Nah, minta lagi. Aduh Pak Ustaz, udah habis, mahal kali itu. oh, iya. Hmm. Betul, betul. Jadi, walaupun Ustaz, pelajarilah. Nah, jangan hanya bilang ini, orang kena narkoba gini, neraka ini. Sementara sendiri dia nggak mempelajari. Betul ya. Duh. Tahu Ustadz yang sering ceramah tentang narkoba ya. Ah, semua Ustaz, Masuk Ustadz Abu Somad juga ya. semua, nggak usah cerita lah. Berarti tujuan ayah bilang khusus ke ulama itu karena hari ini ulama yang berdakwah ke penjuru. Sentro negeri nih. Iya semua negara ini ulama lah. Ulama. Ya, Mau kuncinya. ulama Islam, mau ulama Kristen, mau ulama MUI juga ya termasuk. Buddha, ya tak. Jadi kalau dia sudah MUI, Majelis Ulama namanya. udah tahu dia semua. Iya betul betul betul. Hah? Betul. Aduh, kau nanti kalau dipilih orang duduk di sekjen MUI, wah ulama lah kau. Apa ya kurang kali pertama. Padahal OE, OE. Apa OE itu ya? ulama. Oke lama, oke lama, oke lama ada. Oke. Iya, iya. Baru ya. Ah, Untuk ini ya. Hmm? Advokat yang baru merintis ya. advokat itu Motivasinya. tadi motivasinya begini, jangan begitu jadi advokat, Anda suruh semua orang perkara, jangan. Putusan yang paling baik adalah putusan berdamai. Sebelum masuk ke pengadilan. Nah, walau orang itu mau cerai, mau ini, usahakan dulu damai. Betul betul betul. Hah? Kan itu. Iya. Jangan pula kau suruh, ayah udah cerai. Rupanya kau mau ngawin dia. Oh. Ada juga pengacara yang gitu bikin. Ada. Ini kesempatan. Cantik juga kawan ini kan. Iya. Walaupun janda gitu ya. Iya. Iya. Rasa kan tetap. Rasa. Ya, ya. Tuh, udah. Janganlah jadi pengacara itu maju kena mundur kena. Udah kayak warkop DKI ya. Jangan. Ya. Saya pengalaman saya mau disogok pakai uang dan pakai cewek. Ada? Terima ya? Enggak. Oh, enggak. Makanya ayah sukses kan karena bisa menahan godaan-godaan. Iya. Cewek yang mau dikasihkan itu yang bawa duit lagi. Dimintanya cuma apa? Yang pekerjaan paling jangan pegang perkara itu, titik. Ayo. Ya. Itu tadi berusaha jangan jadi calon. Iya, iya. Usaha jangan. Jangan. Kalau mau jadi pengacara besar ya. Iya. Iya. Pengacara kecil nggak apa jadi kayak calo ya. Ah, Banyak gitu ya. sampai Tadi indikator keberhasilan itu ya ketika pengacara itu mampu membuat orang berdamai. Putusan terbaik. ya, putusan terbaik itu Ya. adalah Berdamai. Oke. dalam perdata ya. Iya. Oke ya, Apalagi cukup ya. Karena semakin banyak yang kami ketahui Iya. ya. Payah juga kan jadi Iya. pengen. lama-lama kau yang rusak. Oke. Terima kasih ya. Terima Iya. kasih ya. Terima kasih kepada ayahanda kami yang merupakan advokat senior, advokat legend di Sumatera Utara. Bagi yang ingin berperkara bisa langsung datang ke kantor beliau juga Ah, untuk berdiskusi tentang perkara tersebut. yang penting orang berobat. Oke, yang penting juga orang berobat. Hmm. Bagi pecandu narkoba nih, Berobat lah. berobat. Kan gitu kan. Jangan mengajak yang lain Nah, ikut terjerumus. jangan sampai nanti makin banyak Generasi pecandu-pecandu bangsa. lainnya Hmm. dan bandar lainnya. Karena Eh, betul nanti mungkin akan terrealisasi. Ayah akan menyewa presiden Filipina. Filipina. Mungkin akan terrealisasi jika makin banyak nih. Iya. Oke, terima kasih lagi ayah sudah meluangkan waktu. Makasih banyak. Makasih ya, Tak ya. Ya, ya, Hmm. ya. Dan Ya. juga pada kawan-kawan, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel Selote Pemuda. Cesku sekalian. Masyarakat sekalian, dan kalau memang menurut kalian ini berguna dan bermanfaat bagi kita banyak orang, maka di-share juga video ini. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.